yang kami hormati Kepala Sekolah Negeri Darul Istiqomah, yang kami hormati Kepala Indonesia dan Abdul Salam University, yang kami hormati Sekretaris Sivitas Sekolah Negeri Darul Istiqomah, serta seluruh peserta Muharram Sanawiyah 2023. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita semua diberi kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir di tempat ini untuk bersama-sama dan mengikuti dan memeriahkan acara Ramadan Sanawiyah 2023. And don't forget to say the word and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Who purpose from the Jahiliyah era to modern times. Masya Allah, dan tentunya kami ucapkan welcome to Muharram Sanawiyah 2023. With that, grateful for the beauty of nature and the beauty of the Intan. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan tilawah Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudari Ayu Nabila Agung. Kembalinya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal-qamaru bi-husban, wan-najmu wash-shajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil-qisti wa la tukhsirul mizan, wal-ardha wada'aha lil-anam, fiha fakihatun wan-nakhlu dhatul akmam, wal-habbu dhul 'asfi war-rayhan. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان
saja jadi. Yang kami hormati Direktur Keuangan Sekolah Negeri dan Istiqomah, yang kami hormati Direktur HRH Sekolah Negeri dan Istiqomah, yang kami hormati Kepala Unit Tarbiyah Ustaz Abdul Salam Rahim LC, yang kami hormati segenap sivitas Sekolah Negeri dan Istiqomah, dan seluruh peserta pada Rencana Piala 2023. Perkenalkan, nama saya Diana Sasana sebagai Ketua Panitia dalam Muhadarah Sanawiyah 2023 ini. Saya ingin pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dari para direksi dan seluruh sivitas dan staf sekolah negeri dan Istiqomah. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta Muhadarah Sanawiyah tahun 2023 atas partisipasi dan kerjasama yang telah dilakukan untuk menyukseskan dalam acara ini. Kami berharap kekurangan maupun kesalahan yang terjadi pada kegiatan ini dapat menjadi pembelajaran yang untuk lebih baik ke depan. Muhadarah Sanawiyah merupakan kegiatan yang diselenggarakan setiap tahunnya. Kegiatan ini sebagai sarana dakwah bagi para santri yang dikemas dalam bentuk seni. Muhadarah Sanawiyah tahun 2023 ini mengangkat tema Grateful for the Beauty of Geminta as the Beauty, for of Nature as the Beauty of Geminta. Sekali lagi, hal ini kami angkat sebagai mengangkat tema ini untuk memberikan rasa syukur atas segala keagungan dan keindahan yang telah diberikannya kepada kita semua. Maka dari itu saya ingin seluruh santri agar tetap menampilkan yang terbaik dalam Muhadarah Sanawiyah ini dengan tema wanita hebat di masa peradaban Islam. Dan dalam hal ini sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas support dan kerjasamanya, terutama kepada umi-umi yang telah membantu dan mengawasi kami, terutama kepada umi kita tercinta Umi Lia, dan juga kepada umi kita yang sangat membantu Ustaz Salam dan Ustaz dan juga Ustaz Raja. Dan juga sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta panitia Muhadarah Sanawiyah 2023 yaitu angkatan travel. Kami berharap teman-teman sekalian bisa berkompetisi dengan sportif kalau bukan beban dan hasil dan materi yang dapat disampaikan mudah-mudahan dapat berguna bagi kehidupan. Dan tentunya kami berharap tema yang akan diangkat pada 12 tahun ini dapat terrealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu kita malah berkompetisi dengan sehat, baik dan sportif. Mungkin cukup sekian sambutan dari saya. Yang mohon dimaafkan. Selamat berkompetisi. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Direktur Pendidikan
juga semua apalah hidup yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya cintai dan saya banggakan anak-anakku semua ya, siswa sekolah Putri Darul Istiqomah. Semoga semuanya dalam kondisi yang bahagia ya pada kesempatan kali ini. Anak-anakku, tak lupa kita panjatkan puji syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu nikmat ya. Apalagi nikmat kesempatan bulan Ramadan ya, bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita masih bisa melaksanakan semua kegiatan-kegiatan Ramadan dengan baik, masih bisa bernafas dengan lega ya, karena semua saudara-saudara kita yang ada di Palestina saat ini sedang berduka ya atas kehilangan kembali. Kita masih diberikan kemudahan-kemudahan ya, bisa tinggal di sini. Kemudian apresiasi yang saya tinggikan ya untuk anak-anakku semuanya, utamanya panitia kelas 11 ya, revolusi ya, luar biasa ya, mulai dari stage-nya ya, masuk sudah disambut dengan kilauan ya, Masya Allah. Seperti temanya Gemitan ya, saya tidak tahu maksud pemanggilan Gemitan kali ini ya, terlihat lah ya, gemerlap ya. Kemudian yang selanjutnya saya apresiasi juga untuk anak-anak yang mungkin sudah berlatih ya hampir 1 pekan ini, dan saya juga mau menyampaikan sedikit yang menjadi pemikiran kami kenapa kali ini kita laksanakan tahun ajaran ini ada 2 kali muhadarah sanawiyah. Jadi kita berharap anak-anak muhadarah sanawiyah yang ke depan itu menjadi fokusnya kelas 11 lagi ya, bukan kelas 12 lagi ya, tapi kelas 11. Kenapa? Karena kelas 12 kan sudah banyak ya hal-hal yang mesti disiapkan ya, sehingga lebih harus fokus ya, fokus terhadap akademik ya, meskipun tetap boleh melakukan hal-hal akademik itu boleh, akan tetapi yang menjadi prioritas itu adalah hal-hal akademiknya, sehingga apa yang dicapai untuk anak-anak kelas 11 nanti itu bisa lebih baik dari anak-anak sebelumnya ya. Semoga nanti anak-anak yang kelas 11 ini karena Allah menerima challenge kami ya untuk melaksanakan mudah sekali dan alhamdulillah terlaksana, dan harapannya kita doakan ya semua, semoga mereka nanti diterima di perguruan-perguruan tinggi terbaik ya, karena sudah bisa fokus ya kelas 12 ini. Kemudian anak-anakku semua, saya juga berpikir ya, kenapa muda sini, saya dan juga rekan-rekan kepala ini berpikir kenapa muda sini kita kembalikan waktunya bahkan bertepatan di bulan Ramadan ya, bahkan ada yang bertanya kepada saya kenapa melaksanakan muda di bulan Ramadan gitu ya, karena pada dasarnya esensi dari muhadarah itu sendiri itu adalah dakwah. Alangkah baiknya kalau esensi dari muhadarah sanawiyah itu kembali ya, kita kembalikan esensinya adalah dakwah. Panggung ini diadakan itu untuk berdakwah. Apa yang akan kalian sampaikan di atas panggung itu adalah dakwah, bukan sekedar pentas seni ya. Jadi sekali lagi bukan hanya sekedar pentas seni, tapi adalah dakwah.
tidak menggunakan digital dengan baik. Kemarin saya menyaksikan secara online ya terkait dengan ceramah dari Ustaz Fahrozi ya. Hampir semua menonton drama Korea ya. Nah, ini adalah challenge kita sama-sama ya. Kita ini punya challenge yang sama. Dan ini yang namanya peradaban Islam ini menjadi tanggung jawab kita semua, bukan hanya para laki-laki ya yang membangun peradaban, perempuan juga. Nah, seperti apa ya gambaran wanita solehah yang insya Allah akan mampu menghadapi peradaban Islam? Yang pertama, tentu harus memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu adalah hal yang utama ya. Kenapa di sini itu smart solehah tambah lagi ada melebih ya. Melebih itu kearifan lokal ya yang kita ambil yang menunjukkan sebenarnya wanita yang berakhlak yang baik. Mulai dari cara jalannya, cara bicaranya, semuanya diatur ya. Karena Islam itu sebenarnya memang banyak hal, tetapi kembali kita semua. Ya, jadi sekali lagi yang pertama adalah akhlak yang baik. Kemudian yang kedua, wanita yang insya Allah bisa mengerti peradaban Islam, menghadapi peradaban Islam dalam akan membangun peradaban adalah wanita yang mau belajar. Mau belajar, pembelajar. Anak-anakmu, kalian semua ada di sini berkorban meninggalkan orang tua, ya kemudian kalian di sini dari menu-menunya diatur 24 jam kalian di sini adalah proses pembelajaran. Kalian harus bersyukur ya, tinggal bagaimana kita memotivasi diri kita untuk bersungguh-sungguh dalam belajar. Tidak banyak dari kita yang masuk pesantren hanya karena tuntutan orang tua. Nah, ini kita harus ubah mindset kita. Kita ada di sini ya, bersyukur ya kita diberikan kemudahan untuk masuk di sini, kemudian diberikan guru yang luar biasa, diberikan pengalaman yang luar biasa banyak sisi baik dari segi akademik dan juga non-akademiknya ya. Jadi kita harus menjadi orang yang mau belajar. Kapanpun ya, sampai kita nanti lulus dari SPD, kemudian kuliah, ya mungkin kuliah yang S1, S2, S3, sampai nanti kita menjadi seorang ibu, sampai kita menjadi seorang nenek, ya. Wanita itu harus mau belajar terus. Tidak boleh patah belajarnya, ya. Tidak boleh stop belajarnya. Harus menjadi pembelajar dimanapun kita berada ya. Karena dengan belajar itu ya, kita akan bisa memahami bagaimana seharusnya kita membangun sebuah peradaban. Kemudian yang selanjutnya anak-anakku, wanita hebat untuk peradaban Islam itu kalau masih sudah berakhlak baik, pembelajar. Yang ketiga adalah mau berkiprah untuk masyarakat. Ilmu yang kita miliki, ya, mau S1, S2, S3, bahkan juga profesor umum, ya, ilmu yang kita miliki harus diberikan manfaat, yang memberikan manfaat kepada orang lain. Harus mau berkiprah di masyarakat. Entah nanti ada yang mau jadi dokter, kalau jadi dokter, ya, jangan dipikirkan, ya. Kemudian ada yang mau jadi seorang psikolog, kemudian ada yang mau jadi wirausaha, ya, kalau ini para women trainer, ya, para pengusaha perempuan misalnya. Tapi bagaimana pengusaha, dokter, dan juga psikolog atau profesi-profesi lain yang tetap memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat, bukan hanya sekedar mencari uang, tapi memberikan manfaat. Nah, kita lihat tiga yang saya sarankan kepada anak-anak semua yang berakhlak yang baik ya. Karena akhlak yang baik itu sebenarnya itu gaul kita, pakaian kita itu adalah akhlak yang baik ya. Kemudian yang kedua pembelajar ya, dimanapun kita berada ya,
yang sudah mensupport pelaksanaan kegiatan ini, kami ucapkan terima kasih. Baik, kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Muhadharah Sanawiyah pada semester perdana kali ini kita buka, ya. Semoga dengan kegiatan ini memberikan banyak manfaat, ya, dan juga ini adalah bulan Ramadan, sebentar lagi satu hari lagi kita memasuki 10 hari lagi. Mari kita sama-sama perbaiki niat, ya, dan juga mari kita sama-sama memaksimalkan. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini itu menjadi amal ibadah untuk kita semua. Terima kasih kurang lebihnya, dan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan kepada Ibu Organisasi Iman Hayat. Tanpa berlama-lama lagi, inilah kegiatan yang sama-sama kita nantikan. Penampilan drama dan syair Quran dari Sekolah Putri Darul Fitri Kamal. Sekarang untuk penampilan yang pertama, penampilan syair Quran yang akan dibawakan oleh Radio. Kepada mereka.
berlindung di bawah naungan-Mu. Ya Allah, dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama-Mu, ya Allah,
Dia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mujizat dan kemampuan untuk mendengarkan lebih baik, yaitu bisa berbicara dengan kawan dan bahasa binatang. Bagaimana tidak hanya terdiri dari manusia, tetapi terdiri dari jin dan hewan. Suatu hari, Nabi Sulaiman mendengar perkataan dan menjadi karena untuk berhadir dalam pertemuan. Mengapa kau tidak melihat itu? Apakah itu masih tidak hadir? Pasti akan menghukumnya dengan hukuman yang berat atau kesulitan hidup, kecuali jika dia datang kepadamu dengan alasan yang jelas. Kenapa kau terlambat? Aku telah melakukan sesuatu yang belum kau ketahui. Aku datang kepadamu dengan sangat membawa satu berita yang meyakinkan. Sungguh, mendapatkan ada seorang perempuan yang meminta mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki sebesarnya besar. Lalu, aku dapat dia dari kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah, dan setan telah menjadikan antara segi dan berdua, sehingga menghadapi mereka dari jalan Allah. Maka mereka tidak dapat mencari Allah, tidak ada Tuhan yang akan dia, bukan yang mempunyai arsy Allah. Baiklah, akan kami lihat, apakah kamu benar atau termasuk yang berdusta. Pergilah dengan membawa seorang ini, lalu jatuhkan kepada mereka, kemudian berpaling dengan mereka, lalu perhatikan apa yang mereka bicarakan. Lalu berbeda pergi membawa itu duduk di sana, seperti yang diberitakan Nabi Sulaiman. Lalu menjatuhkan Nabi Sulaiman di depan Nabi. Wahai orang besar, sesungguhnya telah disampaikan kepada surat dari dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Janganlah engkau berbuat sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang salah. Wahai orang besar, berilah aku pertimbangan dalam perkara ini. Aku tidak malah menuliskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam tulisku. Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang. Tetapi keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan kau perintahkan. Sesungguhnya raja-raja apabila melakukan suatu negeri, mereka tentu membiasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Dan demikian akan kami membuat, dan sungguh aku akan memberikan urusan kepada mereka yang membawa dia, dan aku akan menunggu apa yang akan dibuat kembali oleh Bapak Tuhan. Akhirnya, Ratu Balkis memutuskan untuk menjadi urusan kepada Sulaiman. Maka pendekatan yang sudah sampai kepada Sulaiman, dia Sulaiman berkata, apakah kamu akan memberikan kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadamu? Lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu. Tetapi sungguh, kami pasti akan mendatangi mereka dengan melakukan yang mereka tidak mampu melawannya. Dan kami akan bisa mereka dari negara itu secara terhina, dan mereka akan menjadi kawan yang hina kita. Para utusan yang kembali ke Balkis mengetahui bahwa Ratu Balkis akan datang, tapi Sulaiman belum direncanakan bahwa itu dan besok tersebut. Wahai para besar, siapakah di antara kamu yang selalu membawa singgasananya kepadaku? Sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri. Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat duduknya, dan sungguh aku telah melakukannya dan dapat berbicara. Aku akan membawa singgasananya itu kepadamu sebelum kamu berdiri. Dan kemudian, seperti yang dikatakan oleh Allah dalam kehidupan mata, singgasana Ratu Balkis ada di depan mata Nabi Sulaiman. Ubahlah untuk singgasananya. Kita akan melihat apakah dia mengenal atau tidak mengenal Allah. Kemudian, Ratu Balkis memberitahukan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lalu bertanya kepadanya, serupa ini ke singgasananya. Seakan-akan kami telah diberikan akan sebelumnya, dan kami adalah orang yang bersembunyi kepada Allah. Ratu Balkis berkata, dia sudah memakai luas Allah Subhanahu. Lalu dikatakan kepada Balkis, masuklah ke dalam istana. Maka ketika dia melihat istana lantai istana itu, kiranya perlawanan yang besar yang disingkatkan jauh. Sesungguhnya dia adalah lantai istana yang lagi sengaja. Balkis benar-benar takjub dibuatnya. Dia langsung dengar betapa indahnya dia suatu rumah. Ya Allah, sungguh aku telah berbuat zalim kepada dirimu. Aku merasakan ini bersama Sulaiman kepadamu.
yang berhijrah bersama kami dan
cara hitam atau tanpa saksi-saksi. Namun hamba sahaya ini ataupun bukan ini haruslah hamba sahaya yang halal campur oleh seperti hamba sahaya yang ahli kitab, bukan hamba sahaya yang musyrik atau agama berislam. Allah Maha Pengampun bagi umat kaumnya yang beriman, juga mengampuni dosa-dosa kaumnya yang mukmin. Hadirin yang kami hormati, itu saja yang Syahid Quran dapat kami sampaikan. Kami dari Islam Indonesia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan yang terdapat pada Syahid Quran yang kami bawakan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu adanya penampilan Syahid Quran yang dibawakan oleh Tasbih Selection. Kalau dilihatnya teman-teman ini pasti udah pada loyo-loyo semua. Coba kita lihat semangatnya. Mana teman-teman yang tinggal di video? Sepertinya